Hai co-friends, jika menemukan soal seperti ini, maka kita harus mengetahui konsep tentang fluida dinamis. Nah, sekarang kita lihat di sini, ada sebuah pipa yang mempunyai diameter dengan penampangnya yang sudah diketahui. Kita bisa namakan ini diameter penampang yang pertama atau D1. Itu adalah 6 cm. Dan di sini perhatikan untuk di sini diameter penampang yang kedua kita namakan saja dengan D2 seperti itu. 3 cm. Nah, kemudian perhatikan di sini kecepatan air dalam pipa yang dia berdiameter 6 cm, berarti di sini penampang yang pertama seperti itu adalah kita namakan saja dengan V1 ya. Nah, jadi V1 berarti di sini kita bisa tulis V1 itu nilainya sama dengan 1,5 meter per second. Nah, kemudian di sini ditanyakan kecepatan air pada pipa berdiameter 3 cm. Nah, ditanyakan kecepatan air pada pipa berdiameter 3 cm atau di sini berarti kan pipa bagian pipa yang kedua seperti itu. Itu bisa kita simbolkan dengan V2. Nah, ini yang ditanyakan ya. Oke, sekarang kita lihat di sini bahwa kita harus meninjau ulang rumus yang berlaku pada sebuah fluida yang mengalir pada sebuah tabung seperti itu dalam fluida dinamis. Nah, berlaku persamaan kontinuitas, di mana persamaan kontinuitas itu mengatakan bahwa debit dari fluidanya itu akan selalu konstan atau sama di sepanjang tabung atau pipanya. Di mana di sini karena debit itu merupakan perkalian dari luas penampang dengan kecepatan alirannya, maka bisa kita tuliskan apa? Bisa kita tuliskan bahwa di sini A dikalikan dengan V. Nah, itu akan selalu konstan. Nah, A dikalikan dengan V itu sama dengan debitnya ya. Nah, konsekuensinya perhatikan bisa kita tulis misalkan A1 itu adalah luas penampang dari pipa yang pertama seperti itu ya. Jadi A1 dikalikan dengan V1 itu nilainya akan sama dengan A2, yaitu luas penampang pipa yang kedua seperti itu, kemudian dikalikan dengan V2 ya, seperti itu. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Berarti bisa kita tuliskan apa? Bisa kita tuliskan yang tidak lain V2 itu nilainya pastilah sama dengan A1 per A2 dikalikan dengan V1 kan. Nah, perhatikan di sini kan ini pipa yang memiliki diameter, berarti di sini luas penampangnya berupa lingkaran kan. Nah, berarti perhatikan luas dari sebuah lingkaran itu sama dengan pi dikalikan dengan r kuadrat, dengan r itu adalah jari-jari dari lingkarannya. Jari-jari itu ekuivalen dengan diameter dibagi dengan 2, berarti ini sama dengan pi dikalikan dengan d per 2 dikuadratkan ya, seperti itu. Nah, berarti ini nilainya sama dengan apa? Sama dengan A1. A1 yang tidak lain yaitu pi dikalikan dengan D1 per 2, yaitu diameter penampang pipa yang pertama. Kemudian dikuadratkan ya, seperti itu. Per di sini A2. A2 yang tidak lain pi D2 per 2 dikuadratkan ya. Seperti itu. Nah, kemudian dikalikan dengan V1. Nah, menarik ya di sini. Pi-nya bisa kita coret. Nah, kemudian ini bisa kita tuliskan jadi apa? Bisa kita tuliskan kan jadi seperti ini nih. Bisa kita tuliskan D1 per 2 per D2 per 2 dikuadratkan ya, seperti itu. Nah, kemudian dikalikan dengan V1 ya. Nah, di sini ini bisa kita coret 2-nya. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini ya. Sama dengan D1 per D2 dikuadratkan dikalikan dengan V1. Maka ini hasilnya sama dengan apa? Hasilnya sama dengan di sini D1 6 cm per D2 yaitu 3 cm dikuadratkan ya.
dikalikan dengan V1 1,5 meter per sekon. Nah, berarti ini hasilnya sama dengan apa? 2 dikuadratkan, lalu kita kalikan dengan 1,5 meter per sekon, maka kita dapati V2 itu sama dengan 2 dikuadratkan, berarti itu sama dengan 4 dikalikan dengan 1,5 meter per sekon. Ini nilainya sama dengan 6 meter per sekon. Nah, maka ini adalah jawabannya. Sehingga kalau kita lihat di opsi yang tepat adalah yang B, 6 meter per sekon. Sekian pembahasan kali ini, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.